Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyifutul Maulidirai dari kelas C Hukum dengan NIM 2021 F1A139. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang koperasi. Kita mulai dari pendahuluannya. Yang pertama itu latar belakang. Koperasi merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang merupakan badan usaha yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 merupakan landasan yuridis keberadaan badan usaha koperasi di Indonesia. Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Koperasi diatur mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang perkoperasian, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Koperasi. Dan pada tahun 2012 Undang-Undang Koperasi diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Selanjutnya disebut Undang-Undang Koperasi 2012. Hingga sekarang Undang-Undang Koperasi 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Koperasi. Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi koperasi yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Koperasi, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Koperasi, perangkat koperasi terdiri dari rapat, anggota, pengurus, dan pengawal. Yang pertama yaitu rapat anggota. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua yaitu ada pengurus. Pengurus ini merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Koperasi, pengurus itu tugasnya yaitu yang pertama mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang kelima menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Yang ketujuh memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Dan yang selanjutnya yaitu kewenangan pengurus, yaitu yang pertama mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memutuskan pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga melakukan tindakan dan upaya
bagi kepentingan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Yang ketiga itu pengawas. Menurut pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Koperasi mengatur bahwa tugas pengawas adalah yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua yaitu melakukan laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dan ayat 2-nya menentukan bahwa pengawas berwenang sebagai meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, koperasi dapat digolongkan sebagai perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Badan usaha yang berbadan hukum tentu memiliki perbedaan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, jadi berbeda. Perbedaan yang mendasar antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu masalah tanggung jawab. Misalnya mengenai tanggung jawab kepada pihak ketiga bila ada tuntutan dari pihak ketiga pada badan usaha, apakah badan usaha bertanggung jawab secara penuh atau ada tanggung jawab pribadi dari pemilik perusahaan. Tanggung jawab hukum perusahaan tidak berbadan hukum secara hukum, tanggung jawabnya itu tidak terpisah antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi milik perusahaan. Jadi jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama perseroan dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum. Itu bedanya yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yaitu termasuk juga meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda milik pribadi tersebut disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi pasal 1131 KUH Perdata. Nah, tanggung jawab perusahaan berbadan hukum berbeda dengan tanggung jawab perusahaan yang tidak berbadan hukum. Tanggung jawab perusahaan yang berbadan hukum itu dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan. Jadi, ketika perusahaan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut dan tanggung jawabnya terbatas hanya pada harta benda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam bisnis, sangat mungkin suatu perusahaan pilot. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepanitiaan dan penundaan kewajiban pembayaran utang selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan, mengatur bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Contoh koperasi yang pahit akibat kesalahan pengurus dan pengawas koperasi adalah koperasi Ciganti Karya Guna Persada. Itu contohnya, salah satu contohnya. Yang selanjutnya, Undang-Undang Koperasi tidak mengatur mengenai tanggung jawab pengurus dan pengawas koperasi dalam Undang-Undang Kepemilikan. Undang-Undang Koperasi tidak mengatur tanggung jawab pengurus dan pengawas dalam hal koperasi pilot akibat kesalahan pengurus atau pengawas. Dalam kasus pilotnya KCKJP pilot akibat kesalahan pengurus dan pengawas KCKJP.
Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi koperasi dalam tugas hukum dagang kali ini. Mohon maaf atas Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi koperasi dalam tugas hukum dagang kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.